Oke, berikutnya kita akan membahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ini didefinisikan bahwa tekanan zat cair pada ruang tertutup itu bernilai sama, yang artinya tekanan pada titik ini sama dengan tekanan yang ada pada titik yang ini. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan P1 sama dengan P2, di mana untuk nilai P1 dan P2 ini bisa kita jabarkan lagi menjadi gaya pada titik 1. Nah, misal di sini ada gaya dorong berbanding penampang A, ini ya. Luas penampang A, luas yang ini ya. A1 sama dengan F2 banding A2. Nah, kira seperti itu. A itu adalah luas penampang. Nah, luas ini biasanya menggunakan bentuk lingkaran ini ya biasanya ya. Nah, penerapan hukum Pascal ini biasanya diterapkan pada dongkrak hidrolik, pompa sepeda, ataupun pada tensimeter ya, dan lain-lain. Nah, jadi itu penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tambahan informasi untuk luas A1 dan A2 ini biasanya di soal itu tidak diketahui secara langsung, biasanya hanya diketahui nilai jari-jari atau R. R1 sekian, R2 sekian. Nah, pada dasarnya untuk menentukan luas ini kalian juga harus paham juga bagaimana menghitung luas lingkaran. Nah, luas lingkaran kalian bisa menggunakan rumus luas lingkaran, itu Pi dikali R kuadrat ya. Nah, ini bisa kalian jadikan dasar nih untuk menghitung nilai A1 ataupun A2 jika di soal hanya diketahui nilai jari-jarinya saja, seperti itu, ataupun hanya diketahui diameter. Nah, kalau diameter itu kan sama dengan tengah dari nilai jari-jari itu ya. Nah, ini pemahaman tentang lingkaran juga kalian harus tahu ya. Nah, tapi kalau soalnya memang sudah diketahui luas ini ya, kalian bisa langsung menggunakan nilainya seperti itu. Ini tambahan informasi saja sebelum kita membahas soal berikutnya. Nah, misal di sini ada contoh soal ya. Ini ada perangkat dari dongkrak hidrolik misalnya. Di sini diketahui ada luas 3 cm pangkat 3, kemudian di sini ada luas 12 cm pangkat 3. Nah, soalnya jika percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second, kemudian tentukan besar gaya F yang dibutuhkan untuk mengangkat benda. Nah, di sini ada benda nih. Masanya 24 kilo. Oke. Anggaplah di sini ada benda yang punya masanya 24 kilo. Nah, oke, sekarang bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal ini? Pertama-tama kita ketahui dulu apa saja informasi yang kita punya. Ketahui di sini ada nilai A1. Ini luas di titik ini 3 cm pangkat 3. Nah, apakah ini perlu kita ubah menjadi meter pangkat 3? Silakan saja jika ingin diubah. Kalau kalian ingin ubah, kalian cukup dengan mengalihkan dengan 10 pangkat negatif 6. 3 dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Nah, kalau tidak kalian ubah juga tidak masalah, karena di sini satuannya juga setara ya. Ini cm pangkat 3, ini cm pangkat 3. Ya, lanjut. Kemudian nilai A2-nya 12 cm pangkat 3. Nah, ini kalau mau diubah menjadi meter pangkat 3, jadi 12 dikali 10 pangkat negatif 6 meter pangkat 3. Nah, kemudian nah, ini yang mau kita cari nih, F1-nya ini. Berapa sih gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban yang ada di sini? Nah, di sini kita punya massa nih di sini. Kita harus tahu dulu nilai F2-nya. Di sini jika soalnya tidak disebutkan nilai F2-nya, berarti nilainya itu sama dengan berat bendanya. F sama dengan W. F2 sama dengan W sama dengan massa dikali gravitasi, sama dengan, ingat, untuk mencari berat benda, massa dikali gravitasi 24 kilo dikali gravitasinya di sini 10 ya, kali 10.
Sehingga hasilnya 240 Newton. Nah, ini kita udah dapat semua nih data yang kita butuhkan. Kemudian kita jawab. Oke, yang ditanyakan adalah nilai F1, gaya tekan yang ada di sini. Jawab. Ingat persamaan tadi, P1 sama dengan P2. Nah, kemudian kita jabarkan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, tinggal kalian masukkan nih angka-angkanya. F1 ini yang mau kita cari dibagi 3 dikali 10 pangkat negatif 6. Kalau kita pakai yang ini aja ya, yang meter aja ya, biar setara nih. Soalnya sini kan tadi gravitasinya pakai meter, itu aja. Kemudian F2-nya ini 240 Newton. Oke, dibagi A2-nya 12 dikali 10 pangkat negatif 6. Ini mau langsung dicoret juga bisa nih, coret aja ya, coret aja karena ini udah setara nih, bisa langsung dibagi posisinya. Oke, kemudian kita kalikan silang nih, 12 dikali F1. Oke, kita pindah ke sini ya. 12 dikali F1, 12. F1 sama dengan 3 kali 240. Maka hasilnya 3 kali 240. Oke, ini 240 kali 3. 240 dikali 3 ini 720. 12 F1. Berarti F1 sama dengan 720 dibagi 12. Hasilnya 72 dibagi 12 ini 6 nya 60 Newton. Nah, ini jawabannya ya. Jadi, gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban ini cukup dengan gaya 60 Newton bisa mengangkat berat 240 Newton. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikan soal hukum Pascal. Nah, berikutnya coba kalian kerjakan soal ini ya. Sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penopang A2. Nah, di sini bendanya sudah diketahui beratnya 16.000 Newton. Agar benda terangkat, maka diperlukan gaya sebesar. Nah, kalian tinggal mencari nilai F1 di sini. Gaya tekannya itu berapa yang dibutuhkan agar benda ini bisa terangkat. Oke, silakan kalian kerjakan di rumah. Sekian dan terima kasih.